Bismillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihah alladzi waffaqana li'amalis salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ufawwidu amri ila Allah. Hadirin jamaah Masjid Baitus Salam rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an itu dicantumkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Insyaallah begini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Surat Al-Hasyr 18 sampai 20. Sebagaimana tema kita pada pagi hari ini, kami mengajak hadirin semua untuk mengaudit mutu internal kita secara kafah. Kenapa harus kita audit? Kenapa harus kita evaluasi? Kenapa harus kita muhasabah? Pertama, kula sampean iki urip wis puluhan tahun, Pak, Bu. Diberikan fasilitas dan akomodasi oleh Allah seiring dengan hidup kita di dunia ini, ya puluhan tahun pula. Istilah kalau panjenengan semua kerja itu pasti akan dievaluasi. Bagaimana pekerjaan kita, bagaimana prestasi yang sudah kita torehkan, akankah dan adakah kekurangan, kesalahan yang harus diperbaiki. Selalu begitu. Karena bagi seorang muslim, man kana yaumuhu khairun min amsih fahuwa rabih. Orang beriman itu harus selalu berupaya menjadikan hari ini itu lebih baik dari kemarin. Maka perintah mengaudit itu menjadi wajib hukumnya. Terlebih ayatnya unik. Di ayat 18-nya itu begini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ittaqullah. Jadi ayat ini, dalam satu ayat ada dua fungsi ittaqu. Ada dua penekanan perintah terhadap ittaqullah. Di antara ittaqullah itu ada kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, kalau kita bedah, kalau jenengan perhatikan dan karakter ayat Al-Quran, jarang sekali, ada satu dua memang kalimat ittaqu ya dalam satu ayat itu tidak banyak. Seingat saya hanya 2 atau 3. Tapi bentuk amar hanya ini, bentuk imperatif perintah itu hanya ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri kita itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok.
wattaqullah. Jadi kita ini diajarkan, ya, diperintah untuk selalu berupaya mengupgrade diri, berupaya untuk selalu memperbaiki diri, dan perhatikan apa yang hari ini bisa kita lakukan untuk besok. Maksudnya apa? Apa yang bisa kita lakukan hari ini bermakna, berguna, bermanfaat untuk besok. Para ulama tafsir mengartikan besok dalam arti besok, ada juga yang mengartikan dalam artian besok dalam arti akhirat. Artinya tetap kita harus melakukan sesuatu. Maka mengaudit mutu internal diri kita, mulai dari mana dan apa yang harus kita audit? Yang pertama, kualitas keimanan kita, karena perintahnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bentuk kalimat imannya ini aktif, Pak. Bu, amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Ya, istilahnya santri ini fi'il madhi, wahai orang-orang yang telah beriman. Dan iman ini aktif, karena tidak semua iman itu aktif. Ada iman yang pasif, ada iman yang malah iman-imanan. Nah, yang di sini yang harus kita perhatikan bahwa iman yang aktif ini menuntut sebuah tindakan. Apa dari iman itu bentuknya? Al-amilu as-salihat, amal saleh. Lah kita bersyukur jenengan beriman dan membuktikan iman itu dengan amal saleh. Ya salat, diperintah salat ya budal salat, diperintah puasa ya berangkat puasa, diperintah oleh Allah sedekah ya berangkat, diperintah Allah haji ya berangkat. Semua perintah kita, ya, semua perintah itu kita kerjakan, terlebih sholat kita. Maka audit mutu internal yang kali pertama harus kita lakukan adalah kualitas iman kita. Sudahkah iman kita kepada Allah betul-betul iman, ataukah iman-imanan? Karena banyak orang mengaku beriman tapi imannya pasif, tidak melahirkan tindakan konkret. Di kongkon sholat yang bulat aja, diperintah untuk berbuat amal soleh ya tidak bergerak sama sekali. Pokoknya cukup dia mengaku beriman. Dan iman seperti ini iman yang tidak fungsional. Maka sekali lagi kita diperintah untuk meningkatkan kualitas iman, karena iman ini menjadi basic kula panjenengan. Apa itu iman? Antu'minu billah. Ya, kita sudah hafal iman itu apa? Ya percaya kepada Allah. Bentuk kepercayaannya kita bentukkan di dalam amal saleh. Apa salah satunya amal soleh yang kita kerjakan setiap hari? Ya sholat, contohnya. Ini kita sholat. Bagaimana sholat kita? Ayo dievaluasi. Sudahkah sholat kita menjadi lebih baik? Sudahkah sholat itu menjadi spiritual? Atau sholat kita menjadi ritual saja? Coba jenengan lihat di atas mihrab ini. Dilihat doa di atas mihrab ini, Bapak. Kata apa enggak sama? Terbaca apa enggak? Aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Ini perintah salat. Ini kalau enggak salah Al-Ankabut 45. Lengkapnya begini, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dirikanlah salat, karena salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Coba kita evaluasi sebagai contoh saja salat kita. Salat kita sudah fungsional, Pak, seperti ayat ini? Iki ngantuk apa ya, Bang? Halo? Ngantuk gitu aneh ini mulai. Salat kita sudah fungsional seperti ayat ini? Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sudah fungsional seperti itu?
Belum. Mau sampai kapan? Allah berikan kita sehari semalam 5 waktu plus dengan sunnah plus dengan yang lain. Tujuannya agar sholatmu tanha anil fahsya. Tidak usah yang muluk-muluk yang kita evaluasi, sholat saja. Tanha itu fi'il mudhari. Ya, aqimis shalah innas sholata tanha. Kalimatnya itu tanha, ai nyegah opo sholat. Jadi sholat itu mampu menjadikan seseorang yang mengerjakan sholat itu tanha anil fahsya, mampu mengendalikan dirinya untuk menjauhi, meninggalkan semua perbuatan fahsya. Apa itu fahsya? Segala bentuk negatif secara internal. Kalau mungkar, segala perbuatan buruk secara eksternal. Maka wong nek salat mesti apik jeroning jabaning. Selesai salat, kita itu diharapkan bisa menjadi orang yang mampu mengendalikan diri dengan menjauhi segala perbuatan yang fahsya. Apa itu fahsya isinya? Uring-uringan, gak kenean, temperamental. Halo, selesai sholat semakin Pak atau masih tambah nemen? Mari sembahyang lu uring-uringan ya akeh. Gak kenean, tambah tua tambah gak kenean. Wongku biasanya tambah tua tambah kaya rek cilik. Ya toh, gak kenean, temperamental, nangisan, kupas pipis toh. Make pampers mana toh? Halo? Di sing tuwek-tuwek iki. Tambah pampers mana? Nah, dengan sholat kita bisa mencegah perbuatan itu. Tidak hasud, tidak riya. Masya Allah, ini penting ini. Kita itu sholat terus ngerasani ya lewek koy. Sholat terus, tapi nek urusan ngerasani, di mak-mak ini, ibu-ibu, nih bapak-bapak, gak pati ngerasani kalau bapak-bapak itu. Paling maido, podo ae. Artinya apa? Kalau kita bicara sholat saja, apa yang mau kita evaluasi? Ya lihat fungsi sholat. Sudahkah sholat kita fungsional? Sudahkah sholat kita kemudian betul-betul tanha anil fahsya? Atau jangan-jangan sholat kita tetap ritual, tidak menjadi spiritual? Pokoknya ndang sholat, ndang mari, ndang beres. Maka sholat kita hanya menjadi ritual. Sama seperti kita luwe mangan, awake rada gak enak rusuh kabeh ya adus. Ritual saja. Apakah setiap ritual berubah menjadi spirit? Belum tentu. Tapi tidak ada satupun spiritualitas tumbuh kecuali dengan ritual. Maka mari dievaluasi Bapak Ibu. Apakah salat kita sudah betul-betul mampu menjadikan kita orang-orang yang mampu mencegah perbuatan fahsya, sifat-sifat negatif di dalam diri kita ini loh. Itu dengan salat selesai mestinya. Mestinya dengan sholat kita itu bisa mengendalikan diri kita untuk tidak ghibah, ngerasani, hasud. Kita bisa menjaga mulut kita, kita bisa menjaga perbuatan kita, kita bisa menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang ihsan, menjadi orang yang baik dan contoh bagi orang lain. Karena apa? Kita sholat. Dan ini kalau kita bedah lebih panjang lagi, Masya Allah Pak, karena sholat itu satu-satunya perintah yang harus menghadap, tidak menunggu. Kalau jenengan diperintah oleh Allah untuk haji, ayatnya turun ke bumi. Diperintah oleh Allah untuk berpuasa, ayatnya turun ke bumi. Tapi kalau sholat, ini Rasulnya yang ditarik ke atas. Kalau perintah sholat, Rasulnya yang dipanggil dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan Rasul menerima perintah sholat di sana, di hadapan Allah langsung. Karena apa? Ya ini indikator seseorang itu saleh, baik atau tidak, lihat sholatnya. Bahkan perbedaan orang muslim dengan non muslim, sholat. Dan terus apa keistimewaan sholat? Awalu ma yuhasab indallah, yang besok akan bertanya ya. Besok yang pertama kali ditanyakan itu ya sholat kita.
Kalau pos sholat kita lolos, berhasil, maka indikator fama ba'dahu aisaru minhu, setelah itu pasti lebih baik. Maka mari kita evaluasi sholat kita. Sudahkah sholat kita menjadikan kita lebih baik? Sudahkah sholat kita menjadikan kita lebih sabar, lebih ikhlas? Sudahkah sholat menjadikan kita lebih tawakal kepada Allah? Sudahkah sholat kita menjadikan kita lebih pasrah, berserah kepada Allah? Atau jangan-jangan masih kemerungsung aja? Kemerungsung apa ya? Yus resah, sumpah, masih tersiksa dengan urusan-urusan yang tidak penting. Ayo Bapak Ibu, kita evaluasi. Mengaudit mutu internal itu mulailah dari sholat. Nek sholatnya bagus, sholatnya baik, kualitasnya prima, maka kehidupan Anda pun akan membaik. Akhlak kita akan membaik, baik spiritual, baik sosial, baik moral. Itu awalnya sholat. Apalagi wal mungkar. Kalau secara internalnya saja sudah baik, maka secara eksternal akan tercermin. Orang itu nek sholatnya bagus, tidak akan mudah terkontaminasi dengan keburukan orang lain secara eksternal. Sebab sholat mampu mencegah fahsya iwal mungkar. Apa itu mungkar? Keburukan eksternal. Kalau internal tadi sudah bisa kita kendalikan, sekarang eksternal. Anda ini orangnya sudah baik Pak, terus dibikin sama orang tidak baik. Apa contohnya? Kita sudah insya Allah belajar sabar, belajar ikhlas, sepedaannya sudah benar di jalur dan lajur yang benarnya, dipotong seret tiba-tiba, ya apa kira-kira mesuwi kok, ya apa kira asem ngono umpamane. Atau kita sudah baik, kita sudah benar, dibikin tidak baik sama orang lain, diuji kualitas kesabaran kita, ya apa kira-kira. Sudahkah pengaruh eksternal itu bisa kita kendalikan? Kadang-kadang kita ini ingin sabar Pak, tapi dibikin tidak sabar. Kita itu ingin riman, tapi dibikin tidak bisa neriman. Kita itu ingin tidak marah, tapi dibikin marah. Sudahkah sholat kita bisa mencegah perbuatan eksternal? Kita tidak mudah terkontaminasi dengan keburukan orang lain. Dia omong apa ae sakarepe. Nyun sewu Pak, Bu. Jenengan nek dinyek wong muring-muring ora? Kalau Anda itu dicaci maki, dihina orang, marah apa enggak? Oh, istighfar. Luar biasa. Pertanyaannya marah apa tidak, bukan istighfar. Sampai niku lho, dinyek wong, dicelatu. Apa bahasa Indonesianya? Ya ngono iku lah. Marah apa enggak? Secara manusiawi marah, tapi perintahnya kadzibinal ghaidha, kendalikan amarah. Boleh nggak marah? Boleh marah, tapi kendalikan. Nah, seringkali ketika kemudian kita diuji hal-hal dari luar, kita itu seolah-olah kehilangan kesadaran. Akhirnya kita menjadi orang lain, lalu hati kita, kesolehan kita terkontaminasi. Dan apa yang akan terjadi setelah itu? Kita kehilangan identitas. Kita muslim, tapi muslim kok ngono yo, kan gitu. Saya pernah dan sering ini saya temukan. Saya itu naik, kalau Kemis besok itu di Gresik, naik mobil ke Gresik. Di depan saya ini mobilnya bagus Pak. Oh, Pajero, ngerti Pajero? Panas jero jopo. Ya, ada tulisannya kaligrafi bagus Pak. Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia Tuhanku. Pokoknya dungane Nabi Sulaiman. Berarti wong sugih. Mobilnya bagus. Saya lihat dari belakang, bangga, seneng punya dulur muslim sugih. Tulisannya ayat bismillah, kadang sholawat, luar biasa. Ora suwe tisu metu, swing, tisune metu. Halo, sing gelek gua sampah, sak, tek langsung. Aduh, iki rek diwaca wong akeh tisu metu.
Bener Pak, gak suwe metu nang di SS Suara Surabaya dilaporkan ada mobil Pajero nomor polisi L ada tulisan kaligrafinya atas. Halo, kita tuh seringkali jadi oknum-oknum yang merusak nilai yang itu disematkan di dalam diri kita. Dan itu sederhana saja, bahwa ternyata kita belum mampu menjaga identitas. Di balik kita itu banyak nilai-nilai yang harus kita perjuangkan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah, viral. Belum lagi urusan rame ambek tonggo, ambek dulur, ambek konco. Set, podo mlebune mobilnya sat. Beset Pak, spion ketemu, spion jedak. Itu spion soek apa beset? Beset. Besetnya sampai ke sini Pak, sampai ke hati. Set. Padahal spion di luar mobil. Tapi itu hatinya sampai ikut sopek. Set. Metu. Apa yang terjadi? Berantem? Kira-kira sampai nek ngono ku wani tukaran apa wani damai? Model sampean wis metu kan, ternyata podo-podo Islami, sing sitok kuplukan ya, sing sitok kuplukan, sing sitok klambi koko, mesti muslim. Dan apa yang terjadi? Berantem. Surabaya ini metu, kon yo kon lapo ngono, kon-konan wis pokoke Surabayaan. Sederhana saja Pak, Bu, bahwa interaksi yang kita lakukan setiap hari itu menggambarkan kemampuan kita untuk mengevaluasi, sudahkah spiritual ibadah yang kita lakukan selama ini betul-betul merubah diri kita, atau jangan-jangan kita masih terjebak di dalam ritualistis. Pokoknya poso ndang mari ndang beres, pokoknya sholat ndang mari ndang beres, pokoknya budal kaji ndang mari ndang beres. Wa na'udzubillahi min dzalik. Itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu, ayo kita audit mutu internal kita. Ora usah sing angel-angel. Kalau kita bicara spiritual, lihatlah sholat kita. Sudahkah sholat kita merubah diri kita menjadi lebih baik? Atau jangan-jangan sholat kita tetap berjalan di tempat pokok endang sholat, endang mari, endang beres. Sampai situ berapa nilai kita Pak untuk hal sholat spiritual? Spiritual aja dulu, belum sosial, belum moral. Untuk spiritual kita dalam konteks sholat berapa? 1 sampai 10? 10? Angel. Songo? Kapien. Wong ketemu tonggo iku lho gak nyopo. Wong pelem tonggo iku nyebrang omah ya muring-muring iku. Halo. 8 saya gak pantes. 7. Halo. 7 kok sawangane rumangsa ngono awak dhewe. Wis pase pira ngono lho, Pak. Ya. Maka mari kita evaluasi. Nilai Anda lah yang menentukan. Tapi sederhana saja. Bagaimana kita bisa menilai diri kita sementara kita tidak mengenal kualitas spiritual ibadah kita? Sholat sajalah. Wong ini ayat setiap hari Anda lihat, mau diwoco boga, mau paham boga. Maka mari dulur, itu yang pertama, secara spiritual. Kalau sudah bicara spiritual, maka kita akan lahirlah yang namanya ibadah dan kesolihan sosial, moral. 2 item ini ngikuti spiritual. Wong nek bagus spiritualnya, insya Allah bagus sosialnya. Tapi kalau memang spiritualnya buruk, maka lihat apa yang terjadi. Moralnya pun buruk. Dan kita tidak usah menuntut orang baik, tidak usah menuntut orang itu baik. Sederhana saja, evaluasi dan lihatlah sholatnya. Nek sholatnya bagus, insya Allah yang lainnya akan katut. Maka secara spiritual sudah bagus, sosial pun akan bagus. Apa ada Pak orang rajin sembahyang, rajin jamaah ndok Masjid Baitul Salam, bakhil gitu? Ono? Enggak ngereken ibadah sosialnya gitu ada? Ono? Wong sregep sembahyang tapi gak tahu sedekah? Ada?
Halo? Di sini ada? Oh, ada ya? Di sini ada ya? Oh, tak kira di sini enggak ada. Kalau di saya banyak. Di sini berarti nggak jauh beda ya. Ya sembahyang. Oh, aktivis masjid, sivitas bahkan. Enggak hanya aktivis, sivitas masjid. Tapi gak tahu ngereken dulur tonggone sing susah. Kotak itu loh di ngarep masjid, ya tetap kotak. Nggak ada isinya. Karena apa? Ya itu tadi. Oh, berarti spiritualnya sekali lagi tidak menyentuh jiwa sosialnya. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Indikator orang tidak bersyukur kepada Allah, ya dia tidak memperhatikan kehidupan manusia di sekitarnya. Orang yang tidak bertanggung jawab kepada Allah, ya dia tidak bertanggung jawab kepada kehidupan sosialnya. Jadi kalau ada orang susah dibiarkan, orang butuh tidak dibantu, orang kesulitan tidak dipermudah, padahal dia mau berjalan ke masjid, nyun sewu nggih, jenengan mau ke masjid, pas ke masjid ada orang butuh bantuan, kira-kira Anda dahulukan butuh bantuannya orang lain atau jarno ae aku tak nang masjid? Halo? Tak kasih contoh Pak ya, sering kali ini kita temukan panjenengan yang sering ke tanah suci, bawa umroh, bawa haji, ketika Anda berjalan dari hotel Pak, ketemu orang susah di tengah jalan mau cari alamat, mau bingung, kira-kira Anda akan mendahulukan sholat Anda, sejarno ae aku tak jamaah ndok masjid, atau Anda bantu beliau orang ini lalu diantarkan, dicarikan alamat hotelnya? Kira-kira yang punya pengalaman spiritual seperti ini, Anda akan dahulukan mana? Tetap sholat, cuek aja, biarin aja orang kesusahan, timbang aku ketinggalan sholat? Halo? Angel ini diajak angel ini. Kalau kita bicara secara sosial, dahulukanlah orang yang susah. Mas yo kon carry sholatmu, dan itu pengalaman saya juga Pak. Jadi ketika ada orang susah terus kemudian ya apa iki, sudah menjelang iqamah, kita jalan dari hotel ke masjid, ada orang kesusahan cari alamat, ini mestinya kalau kita bantu kita ketinggalan sholat mesti. Tapi apa yang terjadi? Ya sudah ya, saya dipertemukan dengan orang yang butuh bantuan, saya yakin pasti tidak serta-merta dan tiba-tiba atau kebetulan, maka kita dahulukan, umpamanya ini kita dahulukan orang lain, kita ketinggalan jamaah, tidak apa-apa, karena pada akhirnya kita memang pelayan-pelayannya Allah. Di saat kita memudahkan kesulitan hamba-hambanya Allah, kita akan dimudahkan oleh Allah secara private dan secara pribadi, dan itu luar biasa Pak. Setiap kali kita memudahkan kesusahan orang lain, Allah mudahkan setiap kesusahan kehidupan kita, dan ini harus kita ambil hikmahnya. Jadi sebenarnya terkadang kita harus mengorbankan spiritual kita untuk menguji kualitas kesolehan sosial kita, dan lahirlah kesolehan moral. Wongku nek wis bagus spiritualnya, bagus sosialnya, insya Allah moralnya pun akan membaik. Makanya mari sama-sama kita audit mutu internal kita. Berangkatlah dari iman, jadikan iman kita sekuat baja, jadikan iman kita wala tamutunna illa wa antum muslimun sampai mati, dan iman itu akan melahirkan kualitas ibadah yang luar biasa. Secara spiritual akan baik, secara sosial akan baik, dan secara moral insya Allah pun akan membaik. Maka jadilah kita orang-orang yang disebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wala tatfidu syaitan innahu huwa khairul mubin. Jadi kalau kemudian kita mengikuti semua audit mutu internal ini, kita akan termasuk orang yang kafah. Dan kalau sudah kafah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan, karena langkah setan itu nyata bagi kita semua. Hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Any question? Tidak ada ya, aman ya. Ora usah takok, pokoke lakonono ae. Ya, lakonono ae, aja kakean takok. Semoga akhir tahun ini
mengantarkan dan menjadikan kita orang yang jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, dan kita gapai kesempatan hidup ya, fasilitas akomodasi di tahun yang akan datang dengan cara memperbaiki kualitas kita secara kafah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Terima kasih. Sini Pak ya? Dari sini. Itu aja.